Halo, sampai selamat jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anu Official. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus, artinya bagi seluruh penggemar sepak bola, terutama Liga Inggris, musim baru Premier League Liga Inggris itu tinggal menghitung hari ya. Jadi tepat tanggal 15 Agustus 2026, Liga Inggris akan kembali bergulir. Liga yang menjadi kiblat nomor satu sepak bola pada saat ini. Nah, saat ini bursa transfer masih berjalan, pelatih baru juga mulai beradaptasi. Setiap klub di Big Six selalu punya peluang juara. Nah, kita akan menganalisa kalau kita melihat skuad saat ini, kedalaman pemain, kualitas pelatih, serta konsistensi musim lalu, siapa yang paling layak untuk bisa menjuarai trofi Liga Inggris tahun 2026-2027. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu kekuatan dari klub Big Six di Liga Inggris, teman-teman semua. Kita bahas satu persatu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, saya akan mulai dari klub ayam, berlogo ayam yaitu Tottenham Hotspurs. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya Tottenham is Tottenham. Artinya klub ini bagus ketika pramusim, panas ketika awal-awal musim, namun melempem ketika udah mulai pertengahan hingga akhir musim. Jadi Tottenham ini masih tetap kita perhitungkan, tapi memang peluang untuk dia bisa menjuarai Liga Inggris musim ini itu hanya sekitar 3%. Memang saat ini Tottenham mulai membangun ulang skuadnya, ya, dengan asuhan Thomas Frank ini tentu saja filosofi permainan dari Tottenham sudah mulai terbentuk, jadi mengandalkan counter attack ya. Dan Tottenham juga masih memiliki beberapa pemain yang potensial. Kita tahu contohnya Mickey Van de Ven, ini back yang sangat kuat ya dalam duel. Kemudian dia juga masih punya James Maddison yang bisa sebagai penentu jalannya pertandingan gitu. Ya itu tadi, mengapa Tottenham itu hampir tidak bisa mempertahankan konsistensi mereka, terutama karena kedalaman skuad mereka yang memang sangat kurang ya dibandingkan dengan pesaing di Big Six lainnya. Jadi Thomas Frank ini masih membutuhkan beberapa transfer penting, terutama pemain-pemain yang bisa membuat perbedaan dalam pertandingan gitu. Ya, Tottenham juga mungkin ya kita prediksikan tetap di posisi 6 atau 7 atau mungkin bisa di bawahnya. Karena kita tidak tidak bisa memprediksi bagaimana konsistensi dari klub ini. Ya, karena memang Tottenham saat ini masih dalam proses pembangunan ulang, punya potensi, punya pemain muda berbakat, tapi ya itu tadi masih sangat inkonsistensi. Bisa saja Tottenham ini kesalip oleh Aston Villa atau tim-tim lainnya yang bisa bisa membuat kejutan di musim depan ya. Kalau tidak bisa mempertahankan konsistensi, ya saya yakin Tottenham ini justru bisa tersungkur di luar dari enam besar seperti itu. Ya, jadi itu eh, prediksi dari Tottenham 3% saja. Baik, kita lanjut ke tim selanjutnya. Baik, tim selanjutnya adalah tim yang memiliki banyak supporter di Indonesia. Jadi tim ini kalau nggak dibahas nggak akan bikin viral ya. Ya, jadi tim selanjutnya yang saya prediksi akan menjadi calon kandidat juara tentu saja adalah Manchester United, si setan merah. Ya, musim lalu MU mengalami suatu peningkatan setelah dipecatnya Ruben Amorim dan digantikan oleh Michael Carrick yang sudah dipermanenkan pada musim ini. Jadi Carrick ini merupakan seorang legenda klub yang punya visi, punya pendekatan terhadap pemain ya. Jadi
peluang untuk bisa memberikan kejutan pada musim ini sangat besar. Kuncinya di mana? Tetap kuncinya ada sang kapten Bruno Fernandes. Dia ini pemain yang memiliki visi menjadi motor permainan dari Manchester United. Dan tentu saja yang kedua adalah MU ini mulai kembali menunjukkan identitasnya sebagai tim yang punya punya visi untuk bisa menyerang baik dari sisi sayap, counter attack maupun dari tengah gitu ya. Sejak adanya Carrick. Nah, kehilangan Casemiro yang menjadi stabilitator di lini tengah sudah digantikan oleh Yuri Tillmans dari Belgia. Ini juga bermain cukup baik di Piala Dunia kemarin dan bisa diharapkan mengganti perannya dari Casemiro, bisa berduet nanti dengan Manuel Ugarte untuk menjaga kedalaman lini tengah dari Manchester United. Kita juga tidak bisa mengkesampingkan pemain muda Kobe Mainoo ya, yang sewaktu-waktu bisa memberikan suatu perbedaan dalam permainan. Ya, mohon maaf agak batuk. Ya, tapi peluang untuk bisa menjuarai Liga Inggris menurut saya saat ini itu ada di posisi 8%. Dan posisi prediksinya itu ada di peringkat 5. Tapi tentu saja ya, ini baru prediksi. MU ini bisa saja di atas dari posisi 5, bisa saja di atas dari posisi 5. Kita belum lihat lagi kebijakan transfernya MU, apakah dia masih akan membeli pemain-pemain kunci untuk bisa memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tapi yang jelas, ketika musim lalu sudah masuk Liga Champion, musim ini dipastikan MU akan berusaha untuk bisa tetap mempertahankan masuk ke dalam posisi di Liga Champion juga. Iya, jadi sudah ada dua klub, kita akan bahas klub selanjutnya. Ya, klub ketiga yang akan menjadi prediksi saya adalah klub London Biru, teman-teman sekalian. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chelsea. Ini klub sebetulnya klub yang akan bisa membuat kejutan ya, menurut saya ya. Artinya Chelsea ini memiliki skuad yang sangat bagus sekali. Kalau kita lihat di depan ada Joe Pedro, kemudian ada Morgan Rogers, ada Cole Palmer, ada juga Enzo Fernandez. Ini kalau padu, ini bisa menjadi suatu ancaman yang sangat dahsyat bagi tim-tim musuh lainnya Chelsea. Kemudian faktor Xabi Alonso ini juga seorang pelatih yang memiliki filosofi sepak bola modern, bermain atraktif, bermain menyerang. Jadi fokus pada penguasaan bola hingga transisi yang cepat. Ini merupakan suatu pondasi yang sangat baik untuk Chelsea. Selain itu Chelsea juga memiliki skuad yang gemuk ya kalau kita lihat ya. Banyak sekali skuad dengan potensi yang sangat besar di Chelsea. Jadi ketika Xabi Alonso ini mampu untuk bisa memanfaatkan sumber daya pemain ini, saya yakin Chelsea ini akan menjadi ancaman untuk bisa menempati posisi di empat besar, terutama untuk sebagai title contender, sebagai juara Premier League gitu ya. Ya, selain punya kedalaman skuad, kita bisa lihat bahwa Chelsea memang kelemahannya ya itu masih masih beradaptasi. Tentu saja jarang ada pelatih yang sekali melatih kemudian langsung juara gitu ya. Kecuali Arne Slot kemarin yang memang masih mewarisi skuad dari Jurgen Jurgen Kloppnya Liverpool. Nah ini kan Xabi Alonso diwarisi oleh skuad pemain dengan mental yang drop musim lalu. Jadi inkonsistensi permainan di musim lalu ini masih menghantui skuad Chelsea. Nah, kalau saja Xabi Alonso ini mampu membangkitkan seluruh potensi pemain Chelsea, saya yakin peluang juara itu akan jauh lebih besar ya. Jadi untuk saat ini posisinya adalah di 12% untuk bisa meraih juara dan prediksi saya ya kalau tidak posisi 3, posisi 4
ini layak bagi klub Chelsea si London Biru ini. Itu ya, kita akan lanjut ke tim. Ya, klub keempat yang akan menjadi title contenders Liga Inggris musim 2026-2027 adalah klub dari kota Liverpool ya. Tidak lain dan tidak bukan tentu saja adalah Liverpool. Ini saya prediksi punya peluang yang jauh lebih besar dari MU dan Chelsea dan Tottenham tadi. Peluangnya 18%. Ya, dengan pergantian pelatih dari Arne Slot ke Andoni Iraola, saya yakin juga akan ada adaptasi yang akan dilakukan oleh klub ini ya. Karena filosofi permainan Iraola juga butuh adaptasi bagi pemain-pemain yang saat ini menghuni skuad Liverpool. Nah, mengenai transfer belanja, kita belum melihat pergerakan yang signifikan dari Liverpool karena musim lalu mereka sudah belanja habis-habisan untuk membeli Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz, ya, dan harusnya harusnya yang mereka tanam musim lalu ini bisa mereka tuai di musim ini gitu ya. Ya, Liverpool masih memiliki mental juara dibandingkan Chelsea dan Manchester United. Intensitas permainan dia tinggi, punya banyak sekali pemain yang berpengalaman. Ini menjadi kunci Liverpool bisa menjadi title contender bagi pesaing-pesaing di klub Big Six ini. Nah, tapi tentu saja eh, saya tidak menempatkan Liverpool untuk menjadi posisi nomor satu, ya, karena ada beberapa kelemahan yang seharusnya dengan transfer pemain ini bisa ditutupi ya. Kalau kita lihat musim lalu, lini belakang dari Liverpool ini sangat rapuh. Kenapa ya? Karena ya kita tahu ya, Van Dijk itu sudah mulai menua, kecepatannya sudah mulai berkurang, bagaimana dia membaca permainan juga semakin melambat gitu ya. Nah, kemudian juga Konate isunya sepertinya sudah pindah klub ke Real Madrid. Jadi butuh penyegaran di posisi belakang gitu ya. Itu kalau memang bisa dipenuhi dengan pemain-pemain berkualitas, saya yakin Liverpool ini akan semakin kuat ya. Depannya sudah bagus, tengahnya juga bagus, ada Gravenberch, ada juga McAllister, Soboslai kita jangan ragukan dengan free kicknya atau umpan-umpan manjanya gitu ya. Ya, prediksi saya untuk Liverpool adalah di posisi ketiga atau bisa kedua karena dengan skuad yang saat ini dimiliki oleh Liverpool sangat berpengalaman untuk bisa menantang pesaing-pesaingnya ya. Liverpool selalu punya cara untuk bisa memenangkan suatu pertandingan seperti itu. Oke, baik, sisa dua tim lagi. Siapakah tim yang kira-kira akan menjadi juara prediksi saya? Saksikan selanjutnya. Ya, siapa yang akan menepati posisi kedua dari prediksi saya adalah klub dari kota Manchester. Ya, jadi prediksi saya adalah Manchester City akan menjadi title contender nomor 2 saat ini. Ya, kenapa tidak saya masukkan ke nomor satu? Karena masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi juga oleh klub ini. Ya, pertama pelatih baru, Enzo Maresca, karena sudah lama diasuh oleh Pep Guardiola, tentu saja perubahan ini itu akan berdampak sangat signifikan bagi skuad dari Manchester City ini. Karena filosofinya juga berbeda, kemudian cara pendekatan kepada pemain juga berbeda. Nah, kemudian juga Enzo Maresca ini belum bisa membuktikan bahwa dia ini pelatih yang sangat top ya, masih dalam tier yang pelatih bagus. Ya, kalau kita lihat rekam jejaknya Maresca di Chelsea, ya jelas ya punya sekali filosofi permainan yang jelas. Namun sayangnya dipecat oleh Chelsea dan kita lihat apakah Enzo Maresca ini akan sukses di Manchester City. Ya, pemain kunci Erling Haaland, Rodri, kemudian juga kipernya.
Gianluigi Donnarumma ini jadi tiga pemain yang akan bisa membuat perbedaan di lapangan. Ya, tentu saja Haaland ini masih menjadi mesin gol Chelsea, masih sangat ditakuti oleh seluruh klub yang menjadi musuh Manchester City ya. Kenapa? Karena satu peluang, satu gol dari Haaland ini. Seperti itu. Yang menjadi selain tadi pengalaman Enzo Maresca, menurut saya ya banyak pemain dari Manchester City yang sudah mulai menua ya. Rodri di tengah usia yang semakin tua juga mungkin akan kehilangan kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kedalaman di beberapa posisi penting sudah mulai hilang pada saat era dominan mereka ketika mendapatkan treble ya. Sosok seperti Kevin De Bruyne, kemudian sosok seperti eh, Bernardo Silva ini mereka sudah kehilangan dan bagaimana mereka bisa belanja pemain untuk bisa menutupi skuad-skuad yang sudah pergi itu bisa menjadi pembeda untuk tim mereka. Jadi prediksi saya 27% peluang Manchester City untuk bisa menjuarai Liga Inggris pada musim ini. Siapakah nomor satunya? Kita akan lihat di video selanjutnya. Ya, klub terakhir yang memiliki peluang juara paling besar dari seluruh tim di Liga Inggris tentu saja adalah sang peluru, gudang peluru yaitu juara bertahan Arsenal. Ya, kita tahu semua Arsenal ini memiliki hampir memiliki semuanya untuk bisa menjadi juara, kedalaman skuad yang bagus, pelatih yang sudah mengetahui filosofi bermainnya yaitu Mikel Arteta, walaupun banyak dihujat oleh Coach Justin ya, tapi saya yakin Mikel Arteta ini akan meningkat apa semakin menunjukkan kematangannya sebagai pelatih karena sudah membuktikan berhasil membawa Arsenal juara Liga Inggris dan itu tidak mudah untuk menjadi juara. Walaupun katanya caranya salah yaitu dengan mengandalkan corner kick ya tapi it's okay yang namanya juara adalah juara, the winners take it all. Dan untuk musim ini juga sangat jelas bahwa Arsenal akan menjadi tim yang paling berpeluang untuk menjadi juara Liga Inggris. Struktur timnya sudah matang, kedalaman skuadnya sudah bagus, dan mayoritas, ini yang paling penting, mayoritas pemainnya ini berada dalam usia yang produktif, usia emas, dan siap untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa menjadi juara Liga Inggris. Dan tentu saja target selanjutnya adalah Liga Champion ya, seperti itu. Tidak hanya Liga Inggris, tapi Liga Champion juga tetap ditargetkan oleh Arsenal. Isu terakhir adalah Vinicius Junior akan direkrut, tapi ini sangat sulit untuk direkrut karena filosofi Arsenal itu adalah menciptakan pemain bintang, bukan membeli pemain bintang ya. Ya, kalau memang benar-benar terwujud, ini merupakan menjadi nilai tambah bagi Arsenal karena di sayap kiri sudah kehilangan Leandro Trossard, Martinelli juga masih panas dingin ya, kadang bermain bagus, kadang juga plop dalam pertandingan seperti itu. Ya, jelas menurut prediksi saya Arsenal ini tetap atau bisa dapat mempertahankan gelarnya pada musim 2026-2027. Ya, selain Big Six, memang ada beberapa klub yang punya potensi untuk bisa mengganggu perebutan di lima besar Liga Champion ya. Posisi Liga Champion seperti kita tahu ada Newcastle United dengan Eddie Howe-nya, Aston Villa ya dengan Unai Emery-nya, kemudian Brighton, Bournemouth, dan lain sebagainya. Jika salah satu mereka itu tampil konsisten, saya yakin persaingan untuk mendapatkan Liga Champion ini akan semakin ketat. Oke, kalau menurut teman-teman semua siapa yang akan menjadi juara Premier League musim ini? Apakah Arsenal mampu mempertahankan gelarnya? Apakah Manchester City kembali mendominasi? Atau justru Liverpool, Chelsea, atau bahkan Manchester United
yang akan memberikan kejutan. Silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel saya ini. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.